Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan memaparkan materi kami. Perkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Aslan, yang kedua adalah Arseta Maparipe, kemudian yang ketiga Calvin Ade Putra Pelawan. Laporan audit. Apa itu laporan audit? Laporan audit sering didefinisikan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pekerjaan audit secara komprehensif yang diberikan oleh tim audit kepada organisasi audit. Laporan audit dapat bermanfaat bagi para penggunanya seperti kreditur, para investor, dan lainnya. Bagian dari standar laporan audit tanpa pengecualian. A. Judul laporan. B. Alamat yang dituju laporan audit. 3. Paragraf pendahuluan. D. Paragraf ruang lingkup. E. Paragraf pendapat. F. Tanda tangan, nama dan nomor register akuntan publik. G. Tanggal laporan audit. Kondisi untuk laporan standar audit tanpa pengecualian. Laporan standar audit tanpa pengecualian diterbitkan saat kondisi berikut ini dipenuhi. Yang pertama, seluruh laporan neraca dimasukkan dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua, 3 standar umum diikuti dalam seluruh penugasan. Ketiga, bukti yang tepat dan memadai saat pekerjaan lapangan dilakukan dan sudah dipenuhi. Keempat, laporan keuangan dinyatakan sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang kelima, tidak ada keadaan yang memerlukan paragraf penjelasan. Di sini kami menampilkan contoh laporan audit. Kemudian 4 kategori laporan audit. Yang pertama, laporan standar tanpa pengecualian. 5 kondisi pada standar audit telah dipenuhi. Kemudian yang kedua, laporan tanda pengecualian dengan paragraf penjelasan dan modifikasi data. Audit yang lengkap dilakukan dengan keyakinan akan hasil dan laporan keuangan yang disajikan dengan wajar, tetapi auditor yakin bahwa perlu ada informasi tambahan. Kemudian dengan pengecualian, auditor memutuskan bahwa keseluruhan laporan keuangan disajikan dengan wajar, tetapi ruang lingkup audit dibatasi secara material. Prinsip akuntansi tidak berlaku umum. Kemudian yang keempat, tidak memberi opini atau opini tidak wajar. Auditor berkesimpulan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dengan wajar. Opini tidak wajar, ia tidak dapat memberikan opini apakah laporan keuangan disajikan dengan wajar atau tidak independen. Penyebab utama laporan audit tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata adalah yang pertama, kurangnya penerapan konsisten atau sistem akuntansi berlaku umum. Keraguan atas kelangsungan usaha perusahaan. Yang ketiga, auditor menyetujui adanya perbedaan dengan prinsip yang wajib diterapkan. Yang keempat, penekanan atas satu hal. Dan yang kelima, pelaporan yang melibatkan auditor lain. Laporan audit yang berbeda dengan laporan audit tanpa pengecualian. Berikut ini adalah kondisi yang menyebabkan tidak diterbitkannya pekerjaan. Dan audit dibatasi pembatasan ruang lingkup. Contoh untuk mengizinkan informasi piutang jadi pengamatan fisik tidak mungkin dilakukan. Dua, laporan keuangan tidak dibuat sesuai prinsip akuntansi berlaku. Misalnya, jika klien meminta penilaian persediaan menggunakan harga jual sedangkan seharusnya menggunakan nilai historis atau pembelian. Yang ketiga, auditor dan adalah auditor yang tidak bersikap mental yang kebebasannya dipengaruhi oleh orang lainnya. Memilih seorang dalam pendapatnya. Yang ketiga, diterbitkan dengan sistem berikut. Ini seluruh pengecualian atau tidak memiliki. Opini dengan pengecualian. Laporan opini dengan pengecualian adalah laporan yang dapat dihasilkan dari pembatasan ruang lingkup auditor atau tidak diterapkannya prinsip akuntansi berlaku umum. Laporan ini dapat digunakan hanya saat auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan dinyatakan dengan wajar. Opini tidak wajar digunakan hanya jika auditor yakin bahwa keseluruhan laporan keuangan secara material adanya kesalahan, karena tidak dinyatakan dengan wajar sesuai posisi keuangan atau hasil operasi dan aliran kas sesuai GAAP. Tidak memberikan opini.
Laporan ini diterbitkan bila auditor tidak dapat meyakinkan dirinya bahwa laporan keuangan keseluruhan dinyatakan dengan wajar. Yang kedua, perlunya menolak memberikan opini muncul bila terdapat pembatasan ruang lingkup kepada auditor atau terdapat hubungan yang tidak independen sesuai kode etik antara auditor dan klien. Yang ketiga, auditor juga dapat memiliki opsi karena tidak ada masalah dalam kelangsungan usaha. Dan yang keempat, perbedaan itu juga terletak pada kurangnya pengetahuan auditor. Materialitas. Definisi umum, suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material bila diketahuinya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan penggunaan laporan yang rasional. Materialitas yang digunakan untuk menentukan jenis opini yang diterbitkan. Bagian A jumlahnya tidak material. Bagian B jumlahnya material tetapi tidak menutupi laporan keuangan secara keseluruhan. Bagian C jumlahnya sangat material sehingga wajaran penyajian laporan keuangan diragukan. Keputusan materialitas. Aspek-aspek keputusan materialitas. Yang pertama, keputusan materialitas bukan kondisi GAAP di mana ada perbandingan jumlah rupiah dengan basisnya, kemudian keterukuran, ketiga sifat salah saji. Keputusan materialitas kondisi keterbatasan ruang lingkup. Pembahasan atas kondisi yang tidak memenuhi opini wajar tanpa pengecualian. Yang pertama, ada pembatasan ruang lingkup auditor. Kedua, laporan yang tidak sesuai GAAP. Ketiga, laporan yang sesuai dengan peraturan 203. Keempat, auditor tidak independen. Proses keputusan auditor untuk laporan audit. Yang pertama, menentukan kondisi yang mensyaratkan perbedaan dengan laporan standar tanpa pengecualian. Yang kedua, menentukan materialitas untuk setiap kondisi. Yang ketiga, menentukan jenis laporan yang tepat untuk kondisi tertentu pada tingkat materialitas tertentu. Yang keempat, menulis laporan audit. Terdapat lebih dari satu kondisi yang mensyaratkan perbedaan atau modifikasi. Situasi berikut ini adalah contoh di mana terjadi lebih dari satu modifikasi yang harus dimasukkan dalam laporan. Auditor tidak independen dan auditor tahu bahwa perusahaan tidak mengikuti prinsip akuntansi berlaku. Terdapat pembatas ruang lingkup dan keraguan substansial mengenai kemampuan perusahaan atas kelangsungan usahanya. Terdapat keraguan substansial mengenai kemampuan perusahaan dalam kelangsungan usahanya. Terdapat selisih antara pembuatan laporan sesuai dengan GAAP. Dampak e-commerce pada pelaporan audit. E-commerce merupakan akses informasi keuangan perusahaan publik melalui situs jaringan. Contoh yang paling biasa ialah laporan tahunan perusahaan. Ya, demikian hasil dari pemaparan dari materi kami. Bila ada terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.